Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sisun Alta. Hari ini kegiatan kita adalah pemupukan tebu yang kedua. Tebu ini sudah memasuki umur 2 bulan. Jadi sudah waktunya kita melakukan pemupukan. Kenapa harus kita pupuk di umur 2 bulan? Karena lokasi ini adalah lokasi tanah tadah, sehingga kita sangat berburu dengan yang namanya hujan. Kita khawatirkan bulan 4 sudah terakhir hujan turun. Hari ini kita sudah tanggal 27 bulan Januari, sudah hampir memasuki bulan 2. Jadi pupuk ini punya kesempatan bereaksi di tebu masih ada sekitaran di bulan 2, bulan 3, dan bulan 4. Andaikan bulan 4 itu sudah terakhir hujan. Semoga untuk tahun ini bisa sampai di bulan 5, karena berdasarkan kalender musim yang kita pahami bahwa musim hujan Indonesia itu biasanya dimulai bulan Oktober dan berakhir di bulan April. Nah, di lokasi kami barusan ini awal musim hujan dimulai dari bulan 11. Semoga di bulan April nanti walaupun 3 kali 4 kali masih turun hujan. Ini tebunya pada saat sudah berumur 2 bulan. Tinggi saya 164 cm. Ini tebunya sudah hampir, daunnya ya, daunnya sudah hampir menyamai dengan tinggi saya. Jadi kita harapkan tebu ini betul-betul maksimal pertumbuhannya. Dan ini lokasi baru kita tanam untuk persiapan giling tahun 2025. Mari kita ikuti bagaimana pencampuran pupuk kita, bagaimana aplikasi pupuk kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sahabat petani tebu, pemupukan sudah selesai kami lakukan. Ini sudah lelah, walaupun hanya ikut serta mengantarkan pupuk ke setiap pematang yang ada di sini. Jadi saya barusan ini yang bekerja itu sebanyak 2 orang, dan sudah menjadi kebiasaan saya beserta pekerja. Satu pekerja itu setengah hari saya harus mampu menghabiskan pupuk atau aplikasi pupuk di lapangan sebanyak 2 kintal. Jadi karena barusan kita pakai 2 orang, aplikasi pupuk hari ini saya pakai 4 kintal. Jadi terdiri dari yang satu
itu ada urea 2 sak atau 1 kintal, ZA 1 kintal, dan Posca 1 kintal. Dan ini merupakan pemupukan yang kedua di lahan kami yang tanah tada. Jadi betul-betul kita target ini cepat pertumbuhan tebunya. Yang kita khawatirkan hujan dikhawatirkan bulan 4 April sudah berakhir. Semoga, tapi kita berdoa ya, kita berdoa semoga hujan sampai bulan 5 atau bulan 6 lah, paling biar tebu kita tumbuhnya bisa maksimal. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kenapa umur 2 bulan sudah saya lakukan pemupukan ya. Jadi karena lokasi ini tanah tada, kita hanya menggantungkan kepada air hujan. Kalaupun kita mau pakai pompa air irigasi, itu saya butuh 2 mesin air, pompa air. Walaupun kita sudah siapkan di rumah, tapi biayanya kan cukup mahal. Jadi nanti di musim kemarau, kalau kita kebetulan ada modal ya, yang namanya petani terkadang kita sudah persiapkan dari awal, ternyata seiring berjalannya waktu ada saja kebutuhan di lapangan, entah itu nanti kelenteknya yang 2 kali, yang bisa selesai berapa hari kita lewat dari target. Jadi tidak bisa kita prediksi berapa biaya yang harus kita keluarkan sebenarnya. Jadi andaikan ini di musim kemarau nanti itu sudah tinggi, paling tidak kita hanya airi 2 kali, itu sudah cukup, sudah 1 bulan 1 kali sudah cukup. Jadi andaikan seperti yang tadi saya sampaikan, bulan 4 sudah berakhir hujan, kemungkinan kita airi di bulan 6 lah, bulan 6 1 kali, mungkin juga nanti kalau ada modal di bulan 7 1 kali kita airi. Jadi setelah itu bulan 8 kita tebang ya. Kalau kita mau dapat harga yang bagus, tentu kita harus mundur lagi ke sekitaran bulan 9 atau bulan 10 baru kita panen. Nah, kalau sampai bulan 10 berarti kita harus mengairi sebanyak 3 kali. Nah, ada keuntungannya sih sebenarnya waktu kita sampai, kalau kita sampai mengairi 3 kali, tebu ini akan hidup walaupun di tanah tada. Dan setelah kita tebang tidak lama lagi sudah tiba musim penghujan. Barusan kita hujan di bulan 11, jadi kalau kita tebang bulan 10 seperti tahun kemarin, saya ada yang ditebang di bulan 10 per tanggal 15 kalau tidak salah. Dan alhamdulillah waktu itu kita dapat harga yang istimewa. Kenapa? Kita dapat harga 109.000 per kuintalnya. Tak terbayang kalau kita nanti di tahun 2025 angka 109 itu masih ada, istimewa kita. Jadi insya Allah kalau sudah seperti itu kondisinya, sekali tanam modal minimal modal sewa sudah balik. Kalau perawatan ya nunggulah ke bulan atau tahun kedua. Kalau masih kurang, andaikan kita kurang dari perawatan. Contoh lokasi ini saya dapat di harga 30 juta. Jadi saya dapat di harga 30 juta di kala itu.
Dan hari ini kita tanam dengan masa perjanjian itu masa sewa ya, masa sewa 8 tahun dengan luasan 500 setengah hektar. Jadi yang di sini ini luasan 400. Kalau di daerah kami itu kalau luas 4000 meter persegi itu biasa disebut dengan istilah 400 itu. Kalau 1000 dibilang 100 itu. Jadi kalau luas berapa tebunya? Luas 400 ya, berarti 4000 meter persegi. Kita kembali ke topik ya. Kalau masalah jadwal pemupukan, setiap petani tentu punya caranya sendiri sih sebenarnya. Mau aplikasi pupuk berapa, campurannya apa, setiap petani sudah punya cara sendiri. Jadi ini cara saya, mungkin sahabat petani punya cara sendiri, ya monggo silahkan. Yang penting kita saling berdoa, semoga setiap usaha kita dilancarkan, dimudahkan, dan hasilnya sama-sama sesuai yang kita targetkan. Di beberapa kolom komentar banyak yang tanya kepada saya terkait masalah jadwal pemupukan. Misalnya pemupukan 1, 2, 3 itu di usia berapa bulan tebunya, ada yang begitu. Jadi kondisi seperti itu sebenarnya saya agak ragu juga, atau agak bingung juga sih pada saat kita menjawabnya. Kenapa kok seperti itu? Karena tebu itu kalau saya dibedakan, tebu keperasan dengan tebu yang baru tanam itu saya bedakan jadwal pemupukannya. Itu pertama. Kedua, kalau tanah tadah dengan tanah irigasi saya juga bedakan. Kenapa harus seperti itu? Contoh seperti yang saya sebutkan tadi, kalau tanah irigasi jelas kita itu mau pupuk kapan saja, oke-oke saja. Kenapa? Potensi gagal itu sangat minim, beda dengan tanah tadah. Kalau kita tidak berburu dengan air hujan, maka biaya yang akan kita keluarkan sangat besar untuk mengairi dengan pompa air, apalagi di lahan yang memang betul-betul sudah tidak bisa dijangkau dengan air. Kalau kita masih leha-leha, kita nunggu dan nunggu kapan mau diaplikasikan pupuknya, kan begitu ya. Kapan setelah yang dikhawatirkan gini, saya juga pernah pengalaman sudah tahun sebelumnya, waktu itu tebu sudah umur 4 bulan ya, umur 4 bulan saya pupuk yang terakhir, dan ini lokasi tanah tadah. Tebu sudah tinggi, saya kelentek dulu, baru setelah itu saya aplikasikan pupuk kedua. Ternyata karena waktu pupuk terakhir banyak unsur poskanya ya, yang tidak mudah cepat terserap dengan air, hanya dapat saya itu diairi dengan air hujan, turun hujan lah, maksudnya turun hujan hanya 2 kali turun hujan itu. Sehingga sampai musim tebang ini lokasi sudah tidak bisa dijangkau dengan air, sehingga sampai tiba musim tebang, yang ditebang sama teman-teman itu, sama teman-teman penebang, pupuknya di lokasi tebu itu masih ada, bahkan terbilang masih banyak, karena hanya kena air hujan 2 kali. Ini yang menjadi kendala di tanah tadah. Maka dari itu saya evaluasi kembali, mencari cara yang terbaik. Kembali lagi, ini menurut saya sahabat petani tebu punya cara sendiri, beda versi, oke-oke saja ya. Setelah tebu kita tanam, ini saya aplikasikan, kita tanam 4 Desember. 4 Desember saya ulang-ulang 4 Desember, dan di video saya banyak, bisa dilihat di teman-teman waktu kita proses tanam. Di video yang lainnya di channel saya Azisul Alta cukup banyak, dari proses awal kita ini sudah kami videokan. Jadi
tanggal 4 Desember kita tanam, kalau tidak salah tanggal 27 atau 25 ya, 25 27, insya Allah 25 waktu itu sudah saya pupuk pertama. Setelah itu kita tunggu, sekarang tanggal 27 sudah saya aplikasikan pupuk hari ini, pupuk yang kedua. Nah ini sudah untung-untungan, ini bisa dikatakan pupuk terakhir atau mungkin masih ada pupuk susulan nanti. Kita akan lihat perkembangan tebu. Tapi pupuk ini sudah maksimal saya pakai. Karena tebu ini baru tanam. Yang pertama saya pakai 3 kintal. Yang hari ini saya pakai 4 kintal. Kenapa kok sampai banyak aplikasi pupuk yang saya pakai hari ini? Karena bibit yang saya tanam hari ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kembali lagi saya masih uji coba terus ya, untuk mencapai hasil yang bagus. Setiap juring saya pakai 3 bibit. Boros ya, jelas boros. Bibitnya kita pakai boros. Tapi saya punya target. Masa sewa yang 8 tahun harus selesai tahun ini. Itu target saya. Jadi tahun depan sudah kembali balik modal yang 30 juta dan kita ambilkan sewa kembali. Jadi dapat bati kita 7 tahun. Itu maunya saya seperti itu. Tapi kembali lagi itu sebuah cara atau sebuah usaha atau kita sebuah ikhtiar kita dalam hal bertani. Keputusan terakhir, final terakhir hanya kuasanya Allah yang bisa menentukan hasil panen ini nanti. Jangan lupa berdoa. Nah, lanjut lagi, kalau tebu itu tebu keprasan, hasil kepras kita habis tebang dikepras, pola pemupukannya saya beda. Untuk tanda hujan, anggaplah kita tebang di bulan 8, 9, 10. Pilih dah, di antara itu misalnya kita tebang. Terus itu tidak diairi. Dan alhamdulillah misalnya tebunya hidup. Walaupun tersiok-siok ya. Ya kuning lah. Tiba musim hujan, saya biasanya langsung aplikasikan pupuknya. Ada 2 versi, kadang-kadang saya jadikan 2 kali atau 1 kali sekaligus. Biasanya setelah turun hujan saya sudah persiapan untuk pupuk. Minimal 15 hari setelah turun hujan atau langsung menyambut hujan itu langsung dipupuk. Kejar tayang, kejar bagaimana tebu itu besar, tinggi. Itu yang diharapkan cuman untuk di lokasi tanah tadah. Saya biasanya pakai 1 ton dalam luasan 1 hektarnya. Itu untuk lokasi keprasan. Kepras ya, kalau di sini kepras bilang. Biasanya umumnya lokasi yang sudah dikepras itu saya pakai 1 ton. Tapi kalau baru tanam tentu tidak bisa 1 ton. Kurang, jelas kurang sudah. Kita harus naik lagi minimalnya ke 1,5 ton. Ya andaikan modal kita terseok-seok di kala itu ya enggak apa-apa lah, minimal 1 ton, minimal 1 ton, jangan kurang dari 1 ton. Kuncinya tebu salah satunya perawatan, itu adalah pupuk yang kita aplikasikan. Di video ini nanti saya masukkan videonya. Ada yang punya saudara saya ini juga sampai sekarang sudah umur
1,5 bulan kayaknya belum dipupuk karena masih ada kuning-kuningnya. Kan biasanya kalau sudah dipupuk hijau. Teman-teman bisa disimak di videonya. Ini adalah kondisi lahan yang masih belum dipupuk. Selisih tanam dengan punya saya itu hanya sekitar 10 sampai 15 hari itu selisihnya. Jadi anggaplah, taruhlah ini selisih 15 hari sampai, jadi umur hari ini tebu ini masih berumur 1,5 bulan. Sedangkan punya saya itu sudah berumur 2 bulan. Tapi karena belum diapa-apakan tebu ini, hanya ditanam seperti ini kondisinya. Mau bilang bagaimana kalau sudah seperti ini kondisinya? Lokasi sama, lokasi tanah tada. Iya, potensi panen seperti yang saya targetkan tadi itu balik modal mungkin tipis harapannya. Artinya balik modal, jumlah sewa akan kembali secara keseluruhan itu agak tipis kalau sudah umur 1,5 bulan tebu masih kondisi seperti ini. Sahabat petani tebu, di lokasi saya ini sudah sempat dilakukan aplikasi herbisida 1 kali. Jadi banyak di video-video saya sudah saya share, saya upload di YouTube tentang aplikasi herbisida. Ternyata permasalahan utama kenapa rumput teki yang masih muda ya, asalkan masih muda, kita baru tanam, terus setelah itu dapat sekitar setengah bulan setelah itu seharusnya kita sudah aplikasikan herbisida. Pada saat kita aplikasikan herbisida, cuaca atau sinar matahari harus betul-betul cerah. Kalau bisa panas pol seperti kondisi hari ini. Maka semua rumput yang ada, baik itu jenis teki-tekian atau jenis rumput berdaun lebar, insya Allah mati. Ini contohnya di lokasi saya ini. Rumputnya hampir tidak ada. Kalaupun ada hari ini tumbuh baru. Setelah kita aplikasikan sekitar 1,5 bulan yang lalu herbisida, yang sekarang setelah itu dibajak dan ini tumbuh lagi. Dan ini kebanyakan hanya rumput berdaun lebar saja, dan ini mudah diselesaikan nanti. Sedangkan yang ini sudah mendung di kala itu. Walaupun kecil, tumbuhnya waktu itu masih kecil-kecil, kita semprot herbisida dan itu mendung di kala itu, tidak mati untuk rumput teki-tekian atau sejenisnya. Berdaun sempit lah, yang berdaun sempit tidak mati. Tapi yang mati hanya rumput berdaun lebar. Ini buktinya. Masih sangat banyak rumput teki yang ada hari ini. Kemungkinan lokasi ini nanti saya semprot herbisida kembali, kita ulangi. Kiranya cukup itu dulu cuap-cuapnya. Sekiranya bermanfaat, silahkan like, komen, dan share.
Andaikan kurang bermanfaat, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.